Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden penghancur Khalifah Utsmani. Anda tahu siapa Mustafa Kemal Atatürk? Dialah presiden pertama dari Republik Turki sekuler. Dialah dalang dibalik kekacauannya Khilafah Utsmani sampai Khilafah Utsmani harus runtuh pada 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama di dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khalifah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi penzina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukum penjara. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman kamar di tempat umum, dan menjadikan majelis-majelis ilmu, kemudian menggantikannya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Firaun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara ex-tentara khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Saat itu, Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit, namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, lever, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Munaratul Mafqudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang sangat mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya. Tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilengkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan, gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan. Ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan, badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tak mau masuk istana. Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya, tapi suhu tubuhnya selalu naik dan malah panas. Syekh Dr. Said Husin Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khalifah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para penziarah dibuat repot oleh hal ini. Untuk para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi, bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke Museum Etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab
Jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari WC ataupun septic tank yang bocor, melainkan di areal makam Mustafa Kemal Atatürk. Kisah ini memberikan i'tibar, seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat, kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjegal dan penghancur khilafah Utsmani. Aroma bau yang keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina.